Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, Guru SDN Wehibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Coba kalian amati dulu gambar yang ada di layar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, itu merupakan sebuah gambar kawasan industri modern di kota Tangerang. Apakah kalian bisa menunjukkan letak kota Tangerang di peta? Terdapat di pulau apakah kota Tangerang itu? Ya, tepat sekali. Kota Tangerang terdapat di Pulau Jawa. Nah, apa ya keunikan kota Tangerang itu? Salah satu keunikannya adalah kota Tangerang mempunyai banyak sekali industri, sehingga kota Tangerang dijuluki sebagai kota 1000 industri. Mari kita lebih kenal lagi mengenai karakteristik daerah kota Tangerang. Apabila dilihat dari kegiatan ekonominya, seperti yang tadi Ibu Tere jelaskan, bahwa kota Tangerang disebut sebagai kota 1000 industri, maka kegiatan ekonominya berkisar seputar industri itu. Apakah kegiatan industri itu? Kegiatan industri adalah kegiatan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Nah, ini adalah Jalan Kisah Maun yang ada di pusat kota Tangerang. Di situ kita bisa melihat ada banyak sekali kamar dagang dan industri yang ada di kota Tangerang. Anak-anak, banyak sekali perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota Tangerang. Dan selain keunikan pada bidang ekonomi, Tangerang juga mempunyai keunikan dari bangunan lama yang masih kokoh berdiri sampai sekarang. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi masyarakat Tangerang itu bisa dikelompokkan dalam bentuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi yaitu di bidang industri barang dan juga jasa. Industri barang misalnya dengan adanya didirikannya pabrik dan perusahaan. Sedangkan industri jasa itu pada sektor pariwisata, perhotelan, atau kebersihan dan juga keamanan. Untuk distribusi, itu tercermin dari pedagang besar dan kecil. Sedangkan kegiatan konsumsi itu adalah dalam pemanfaatan barang-barang hasil produksinya, baik di bidang yang menghasilkan barang ataupun yang menghasilkan jasa. Di bagian bawah ini ada 3 buah gambar. Gambar yang pertama itu menunjukkan aktivitas di sebuah pabrik sepatu. Menurut kalian, aktivitas di pabrik sepatu ini termasuk pada kegiatan ekonomi yang mana? Apakah produksi, distribusi, atau konsumsi? Kemudian gambar yang kedua, di situ ada keterangan Pasar Anyar yang ada di Kota Tangerang. Pasar itu merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang apa ya? Apakah produksi, distribusi, atau konsumsi? Dan gambar yang ketiga, ada orang-orang yang sedang membeli kue keranjang di pertokoan Tionghoa. Kota Tangerang memang banyak sekali etnis Tionghoa yang terdapat di sana. Nah, apakah kalian sudah jelas tentang kegiatan ekonomi masyarakat Tangerang ini? Seperti yang tadi Ibu sampaikan, selain di bidang ekonomi, ternyata ada juga bangunan tua yang ada di Kota Tangerang. Ada banyak sekali bangunan tua di Kota Tangerang. Kalian bisa mencari dari internet atau dari buku dan sumber lain tentang sejarah bangunan tua di Kota Tangerang ya. Di sini Ibu tampilkan ada 2 bangunan yang ada di Kota Tangerang. Yang pertama adalah Museum Benteng Heritage.
Nah, bangunan ini merupakan hasil restorasi atau perbaikan kembali dari bangunan tua yang berarsitektur tradisional Tionghoa. Kita bisa melihatnya dari peralatan-peralatan yang ada di dalam ruangan itu. Nah, bangunan Benteng Heritage ini dibangun sekitar abad ke-17. Wah, sudah lama sekali ya. Kemudian bangunan tua yang kedua adalah Vihara Padumutara. Apakah kalian masih ingat umat beragama apa yang beribadah di vihara? Nah, anak-anak, di Kota Tangerang ada vihara yang sangat terkenal yaitu Vihara Padumutara. Lokasinya ada di belakang kelenteng Bontekbio. Nah, kalian bisa melihat perbedaan dari kedua bangunan ini ya. Apakah kalian berencana suatu saat bisa mengunjungi bangunan-bangunan tua di Kota Tangerang ini? Itu bisa menjadi sumber belajar juga untuk kalian loh. Nah, anak-anak, selain ada bangunan tua, ada juga legenda yang sangat terkenal dari Kota Tangerang. Di antaranya adalah legenda Sungai Cisadane. Ibu akan menceritakannya untuk kalian. Simak baik-baik ya. Dahulu kala, di sebuah desa, terdapat seorang gadis cantik yang merupakan anak dari kepala desa itu. Namun sayang, kecantikan wajahnya tidak seimbang dengan sikap-sikapnya. Ia memiliki sifat yang sombong dan serakah. Suatu hari, ia mengetahui bahwa sahabatnya mempunyai sebuah tempat yang sangat indah. Tanah tersebut sangat subur dan ditanami oleh banyak sekali jenis tanaman. Dan ada juga sebuah sumur yang sangat dalam. Bahkan konon katanya airnya tidak akan pernah habis. Gadis cantik tersebut merasa ingin memiliki tempat tersebut. Akhirnya ia pun memaksa sahabatnya itu untuk menyerahkan kepadanya. Di dekat taman tersebut ada sebuah sungai yang berair sangat jernih seperti kaca. Gadis itu pun mandi di sana. Pada saat sedang asik mandi, datanglah seorang perempuan tua dengan pakaian yang kotor dan compang-camping. Gadis cantik itu merasa heran dan juga merasa kesal kepada perempuan tua itu. Maka dia pun berusaha untuk mengusirnya. Kata-kata kasar dan sikapnya yang sombong membuat perempuan tua itu menjadi marah. Bahkan dia mengatakan kepada gadis cantik itu bahwa kata-kata yang diucapkannya tidak pantas diucapkan oleh seorang manusia, melainkan seekor ular berbisa. Tiba-tiba suatu keanehan terjadi. Gadis cantik itu berubah menjadi seekor ular berbisa. Dia sangat menyesali sikap-sikapnya yang sombong. Namun penyesalan tidak berguna lagi. Untuk menutupi malunya, ia pun masuk ke dalam sungai dan tinggal di sana. Penduduk yang mengetahui hal tersebut kemudian menamakan sungai itu dengan nama Sungai Cisadane. Nah, itu adalah cerita legenda Sungai Cisadane. Apa hal menarik bagi kalian yang ada dalam cerita tersebut? Bisakah kalian menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita legenda tersebut? Siapa saja? Coba ambil buku tulismu dan kalian tuliskan tokoh-tokoh yang ada pada cerita tadi ya. Nah, kemudian bagaimana sifat tokoh yang ada pada cerita itu? Kita sudah belajar tentang tokoh antagonis dan tokoh protagonis.
kalian bisa menuliskannya. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita tentang legenda Sungai Cisadane, kita akan melihat ada 2 buah gambar yang ada di layar kalian. Gambar yang pertama itu terlihat ada banyak pekerja laki-laki. Gambar yang kedua itu ada pekerja laki-laki dan juga pekerja perempuan. Disitulah letak kesamaan antara gambar satu dan gambar yang kedua. Bisakah kalian menemukan persamaan atau perbedaan berdasarkan dengan kedua gambar ini? Di sekolah, itu juga ada perbedaan-perbedaan. Misalnya, ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan. Kemudian, ada anak yang tinggi, ada juga anak yang pendek. Nah, menurut kalian, apa ya manfaat dari keragaman karakteristik yang ada di sekolah itu? Lalu, apa yang akan kalian lakukan jika kalian mempunyai teman yang mempunyai sifat pendiam? Apakah kalian akan mendiamkannya atau mengajak mereka bermain? Lalu, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Apakah kalian masih ingat dengan kata toleransi? Apa artinya toleransi? Nah, yang terakhir, coba kalian diskusikan dengan orang tuamu. Bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Nah, jangan lupa ya, tuliskan jawaban-jawaban kalian tersebut di buku catatan. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang kegiatan ekonomi, tentang cerita fiksi, dan juga tentang perbedaan karakteristik. Ibu Tere berharap kalian tetap semangat belajar di rumah, dan jangan lupa klik like dan subscribe channel video ini, dan bantu bagikan video ini sehingga lebih banyak lagi teman kalian yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.